Ahmad Reza, saya persilakan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Start praying. Bismillah. Greeting to the teacher. Thank you. Okay, before we start to our study, attendance of this class, please say present or you can raise your hand. Understand? First, Ahmad Reza. Present. Good. Aisyah Melani. Present. Asifa. Present. Good. And then Julhilwa. Good. Faiz. Present. Good. Kumala. Present. Good. Khairul Rizal. Okay. Nazwar Rahman. Present. Oh, di sini. Okay. Next, Renal. Present. Good. Selanjutnya, Zahwa. Present. Oke, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Good. Alhamdulillah, kita masuk semua ya. Di kondisi yang sedang pancaroba ini, kita harus tetap jaga kesehatan. Yang pertama harus mengurangi minum air. Yang kedua harus mengurangi makan berat. Ketiga harus teratur dalam tidurnya dan juga dalam makannya. Paham? Paham. Oke, biar lebih semangat belajarnya. Mari kita berdiri semua. Dan kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional, ya. Tangannya ditebal, taruh di dada kalian. Oke, ikutin aba-aba Bu Yulia. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tak. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kembali, mari ke depan. Oke, sebelum saya mau memberikan materi yang akan saya kasih hari ini, saya ingin mengulas kembali materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Ada yang masih ingat materinya apa? Oke, Umay, apa materinya? Pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis, betul. Selanjutnya, saya. Oke, Umala. Tema dalam melukis. Tema dalam melukis. Good. Selanjutnya, Ibu. Riza. Unsur pada lukis. Unsur pada lukis. Good. Oke, kita coba ulas satu persatu. Pertama, dari tujuan lukis ada 3. Yang pertama ada apa? Ada komersial. Komersial. Yang kedua, yang terakhir, selanjutnya, tema dalam melukis ada 6. Coba, Nazwa apa aja? Ada manusia dengan dirinya sendiri, Good. manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, lalu yang terakhir ada manusia dengan alam saya. Oke, betul? Saya ingin beritahu dulu tujuan dari HTL atau pembelajaran hari ini. Next, kita lihat. Adapun kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu KD 3.1 mengenai mengidentifikasi konsep unsur prinsip bahan dan teknik pada karya seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuannya yaitu kita menganalisis bahwa karya seni lukis berdasarkan alirannya. Oke, next kita lihat. Nah, ini ada sebuah mind map, ya. Mind mapping di mana sudah saya pernah berikan minggu lalu. Nah,
Minggu lalu kita sudah bahas mengenai unsur, ada tekstur, garis, warna, dan juga gelap terang. Lalu ada pun fungsinya yang tadi kalian katakan, ada kritik sosial, ada regi, dan juga ada komersil. Lalu ada pun unsurnya ya, ada unsur warna, lalu unsur gelap terang, dan lain sebagainya. Hari ini kita fokus untuk membahas aliran lukis ya. Ada banyak banget aliran lukis, tapi yang kita bahas ini hanya 6. Oke, next. Nah, saya akan berikan kalian video. Terlebih dahulu, silakan kalian simak. Oke, kira-kira tentang apa nih? Kamera apa nih? Kamera lukis. Oke, kalian lihat ya. Ciri-ciri dari lukisan itu seperti apa? Lalu warna ambil gimana? Oke, kita kasih applause dulu dong. Dari karya atau video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa yang kalian bisa dapat atau pendapat kalian? Ayo. Kalau video itu ada lukisannya, alirannya itu ada naifisme. Ada aliran naifisme. Oke, good. Selanjutnya ada lagi yang lain? Ayo. Apa? Ada? Ada yang realisme. Oke. Kira-kira itu pameran apa sih tadi? Nah, pameran tadi itu adalah pameran lukis yang diadakan oleh para seniman muda yang berusia 5 sampai 15 tahun. Wah, berarti kalian yang usianya sudah besar dan lebih dari itu harus bisa melaksanakan sebuah pameran yang lebih dari yang sudah ditayangkan. Oke? Oke, gimana, saling inspiratif nggak? Banget sih, cerita saya lucu, warna-warna juga lucu, lalu karakter beda-beda. Jadi ada gambar apa aja sih di situ? Ada gambar Oke, next. Oke, sekarang saya akan
menampilkan dua gambar di sini, gambar 1 dan juga gambar 2 yang mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Coba saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab perbedaan gambar pertama dan gambar 2? Alia, silakan Alia, maju ke depan. Pada gambar di depan, kalau gambar yang nomor 1 menunjukkan gambar yang tidak nyata karena nggak mungkin kan di dunia ada tikus yang kepalanya itu kepala jam karena nggak mungkin banget. Nah, kalau gambar yang kedua itu adalah gambaran pemandangan alam. Oke, betul? Betul. Nah, saya bisa saya kasih buah pita buat kamu. Kasih. Ya. Oke, masih ada satu soal lagi yang bisa jawab, masih tetap saya berikan buah pita. Next, kita ke soal berikutnya. Nah, siapa yang bisa membedakan gambar pertama dan gambar yang kedua? Ayo, siapa ya? Yang cowok nih ya, cowok. Dari cewek dulu. Siapa nih yang cowok? Rohim. Oke, Rohim, silakan maju. Ayo Rohim. Nanti setelah selesai pelajaran saya bajunya harus dirapikan, oke? Oke, silakan dijawab Rohim. Ini gambar 1 warnanya terlalu cerah dan ungu. Yang ungu tuh yang mana? Gambar 2. Ya, yang nomor 2 kurang warnanya kurang menarik. Oke. Yang ini nggak ada objek manusianya juga. Oke, betul? Betul. Saya kasih bonus buat kamu. Oke, ini adalah persepsi dari teman kalian yang mengatakan bahwa dilihat dari warnanya gambar 1 itu kurang menarik. Maaf. Lebih menarik dibandingkan gambar yang kedua. Ya, lalu gambar 1 nggak ada objeknya Bu, karena hanya sebuah pohon, pegunungan. Tapi gambar 2 ada objeknya. Nah, kenapa sih ada perbedaan lukisan? Ayo, ada tahu? Kenapa lukisan bisa berbeda-beda bentuknya? Karena itu disebut dengan sebuah aliran. Next, apa sih aliran itu? Coba Faiz dibaca. Kelihatan? Siapa yang bisa kelihatan yang baca? Irfan, silakan. Ya, gaya ide dan paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu untuk menciptakan seni lukis. Oke, good. Jadi aliran itu pada intinya adalah sebuah gaya ya atau konsep. Setiap aliran itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari bentuknya, dari warna, atau dari konsep yang disampaikan. Nah, banyak banget aliran seni lukis. Ada kubisme, naifisme, impresionisme, dan lain sebagainya. Di sini saya membahas 6 aliran lukis. Next, kita lihat yang pertama. Next, ada aliran naturalisme. Dari namanya kita sudah bisa tahu. Naturalisme berarti gambaran tentang ya, contohnya seperti apa sih? Next. Oke, contohnya seperti ini. Ada pemandangan yang di ladang. Ya, peternakan. Lalu ada juga pemandangan laut, pemandangan gunung. Ini contoh-contoh lukisan dari naturalisme. Tidak jauh dari bentuk-bentuk yang namanya dedaunan, pepohonan, dan juga ada buah-buahan. Paham untuk naturalisme? Paham. Oke, next yang kedua. Ada realisme, berarti sesuatu yang real, yang nyata dengan aslinya. Next, kita lihat contohnya biar lebih paham. Nah, ini contoh dari realisme. Ya, dari matanya itu, mata kiri dan mata kanan harus sejajar. Lalu dari proporsi tubuh atas dan ke bawah sampai kaki juga harus sama. Harus sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan realisme atau real. Paham? Paham. Oke, next selanjutnya. Ada surrealisme, yaitu penggabungan antara alam nyata dengan alam mimpi. Maksudnya gimana sih? Next, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari surrealisme. Ya, terkadang lukisan surrealisme itu hanya bisa dimengerti oleh si pelukis. Ya, karena kalau misalnya kita lihat nih contohnya gambar tekan, nggak mungkin dalam kenyataannya ada wanita cantik tapi matanya itu sebelahnya ombak. Nah, si seniman itu punya arti sendiri. Kenapa dia membuat ombak di matanya? Lalu kenapa yang sebelah kiri juga sama? Kenapa dia membuat khayalan ya sebuah piano yang dinaiki oleh seorang perempuan cantik dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang kemungkinan itu tidak terlihat seperti kenyataan itu disebut dengan lukisan surrealisme. Next,
Ekspresionisme berarti lukisan yang mengekspresi. Next, kita lihat contohnya. Oke, ada dua contoh lukisan ekspresionisme yang punya konsep yang berbeda. Kalau yang pertama ada detailingnya, walaupun tidak terlihat seperti nyata, ya, tapi kita tahu ini bentuk badannya, ini kepalanya, ini tangannya. Lalu kalau yang kedua, dia tidak terlihat seperti nyata, dia seperti ekspresi, ya. Jadi di mana seniman itu mempunyai ekspresi saat membuat karya. Sampai sini paham? Paham. Next, kubisme. Nah, kubisme itu adalah lukisan yang bentuknya menyerupai bentuk-bentuk geometris. Apa aja sih bentuk geometris? Segitiga, dan sebagainya. Good. Next. Nah, ini contohnya lukisan kubisme. Ya, jadi kepalanya dibikinnya bulatnya bulat oval. Lalu di sini juga ada bentuk-bentuk seperti ragam hias dan lain sebagainya. Next. Naivisme yang terakhir. Naivisme itu adalah aliran yang kekanak-kanakan. Ya, next kita lihat. Nah, ini contohnya. Yaitu lebih menggunakan warna-warna yang nyentrik, lalu bersifatnya seperti humoris. Ya, jadi lebih kekanak-kanakan deh pokoknya. Itu aliran naivisme. Oke, next. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Nadia. Bagaimana cara membedakan kisah realisme dengan ekspresionisme? Oke, good. Silakan duduk. Oke, langsung saya jawab ya. Tadi dia bertanya, bagaimana cara membedakan lukisan realisme dengan ekspresionisme? Nah, kalau realisme itu dia terlihat real. Apa yang kita lihat di mata itu kita wujudkan dalam bentuk lukisan. Tapi kalau misalnya ekspresionisme, apa yang dilihat di mata itu bisa jadi sama dengan aslinya ataupun berbeda dengan aslinya. Jadi tergantung mood dari si seniman itu saat membuat karya. Seperti itu. Paham? Paham. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Zahwa, silakan. Ini bertanya, ciri-ciri dari lukisan naivisme itu sendiri. Ciri-ciri dari lukisan naivisme. Oke, ciri-cirinya adalah yang pertama, warnanya itu pasti warna-warna yang nyentrik, warna-warna pastel, warna-warna yang kanak-kanakan. Ya, ada nggak anak-anak yang suka warna hitam? Anak-anak suka warna apa aja sih? Merah. Lalu setelah itu bentuk-bentuknya juga bentuk-bentuk yang humoris seperti karakter kartun, lalu dongeng dan lain sebagainya. Sudah paham Zahwa? Oke. Sekarang bergantian saya akan bertanya kepada kalian. Yo, harus bisa jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama, next. Oke, perhatikan gambar yang ada di sini. Aliran apa yang ada pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Aisyah. Nah, jawabannya Abu, realisme. Realisme. Kenapa realisme sih? Karena itu pasar yang menggambarkan kehidupan manusia dan itu yang melukisnya itu sesuai dengan apa yang terjadi. Oke, betul. Oke, saya kasih 2 minggu lagi. Ya, sehat. Selamat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apa yang kalian tahu tentang gambar di depan? Aliran apa? Irfan. Jawabannya yang C, naivisme, Bu. Naivisme. Kenapa sih Pak naivisme? Karena gambarnya anak-anak. Oke, good. Betul semua? Betul. Silakan maju Irfan. Saya punya lagi nih, ada buat Irfan. Ya. Next. Oke, masih lagi. Aliran apa yang ada gambar sini? Ayo. Bapak. Naturalisme. Natural. Kenapa naturalisme Bapak? Memiliki keindahan apa kalau naturalisme? Ayo. Pemandangan. Alam. Betul? Oke, good. Kita kasih nih. Nah, ini snack enak buat Keke. Iya. Masih ada lagi nggak ya? Siapa mau? Mau? Masih mau? Next. Oke, terakhir deh nih. Siapa yang bisa jawab aliran apa yang ada pada gambar depan? Kumala. Yang C, surrealisme. Kenapa surrealisme? Karena nggak mungkin kan kalau misalkan
Oke, betul? Betul. Nah, ini masih ada ruang kita buat selamat ya. Oke, next. Oke, setelah kalian memahami perbedaan dan mengkategorikan sintaksis berdasarkan alirannya, sekarang saya akan berikan kalian sebuah tugas berupa lembar kerja. Ya, lembar kerja ini bersifat individu, tapi kalian boleh diskusi dengan teman-teman. Oke, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Untuk kelasnya boleh tolong dibagikan. Oke, bagikan dari sini ya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, jika ada yang ditanyakan, boleh kalian maju ke depan. Oke, selamat mengerjakan. Nah, lukisan mana yang kamu ambil? Yang ini. Oke, boleh. Ini kira-kira alirannya apa? Natural. Kalau ini alirannya apa? Surrealis. Kenapa surrealis? Apa? Kalau khayal? Oke, sekarang kamu tulis dari judulnya ya. Judulnya, lukisannya apa, lalu senimannya apa, siapa. Dapat? Ada yang lain ya? Iya, Bu. Kalian bisa reaction mereka mau apa, konsepnya apa, hasil-hasilnya juga nanti bisa sekarang udah dapat? Ya, siapa lagi senimannya? Oke, lukisannya apa? Alirannya apa? Kakak percaya ke saya balik langsung selesai ya? Iya. Yang ini gimana nih? Oh iya, sedih. Ini juga Ini teman paling muda. Ya Bu, saya salah. Ini gimana? Sudah? Oke, tadi kita sudah lihat dari polisme itu berarti gambar apa? Alam. Nah, ini gambarnya ada alam juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya objeknya sama-sama alam, kita lihat perbedaannya. Pada objek yang paling inti atau poin interest dari lukisan tersebut. Kemarin kita sudah belajar unsur rupa, salah satunya adalah titik empasis, ya, yaitu di mana ada titik yang paling utama atau poin interestnya, yang paling kelihatan. Ada bedanya di sini ya. Yang ini dia jamnya asli, tapi kalau yang ini jamnya meleleh. Ya, pada kenyataannya jam ada nggak ya meleleh?
Nggak ada. Berarti dia sebuah khayalan ya atau imajinasi. Berarti masuk ke dalam aliran apa? Aliran apa? Oke, good job. Oke. Aisyah mana nih Aisyah? Ayo semangat ngerjainnya. Antara naifisme sama kubisme. Oke, kalau kubisme itu kan bentuknya seperti apa tadi? Iya, aku bisa geometrisme, kan di sini juga lingkaran kotak, tapi kan di sini juga ada itunya, kayak sebuah lingkaran kayak bentuknya, satunya, menaranya. Oke, kalau misalnya ada beberapa item atau objek yang mana dia itu lebih dominan bentuknya realis dibandingkan kubisme atau geometris, itu masuk ke dalam aliran naifisme. Tapi kalau misalnya hampir seluruh objek bentuknya geometris seperti lingkaran, lalu jalan genjang dan lain sebagainya, itu masuk ke aliran kubisme. Ini gimana nih? Oke, sambil diskusi ya, kalian boleh sambil searching dari gadget kalian atau dari laptop yang sudah kalian bawa, boleh kalian research ya bagaimana cara membuat konsep yang sesuai dengan tulisan yang kalian pilih. Ya, benar nggak? Ini ekspresionisme, tapi aliran ekspresionisme. Tapi ini gambarnya juga bisa naifisme. Oke, kita lihat dari penerapan lukisan yang ada di situ. Kira-kira lebih dominan warna anak-anak apa enggak? Enggak. Terus kalau misalnya ada objeknya kira-kira bersifat humoris atau enggak? Enggak, lebih bersifat nyata kan? Iya. Berarti maksudnya Kak aliran apa? Ekspresionisme. Oke, good. Masih. Ya. Ya. Oke, cara menulis konsep ketika kamu sudah tahu karya yang kamu pilih, lalu kamu analisis atau kamu deskripsikan berdasarkan pandangan kamu dari objek lukisan ini, kira-kira kamu bisa lihat dari warna yang pilih, objek yang kita pilih, atau secara keseluruhan. Lalu kamu taruh jadi sebuah ide atau makna dan juga konsep yang kita paham? Banyak kelompok ini sudah? Oke. Nama lukisannya apa ini? Nama lukisannya kamu pilih? Karya siapa? Pablo Picasso. Pablo Picasso ya. Oke, lalu judulnya apa ini? Karena maknanya bagus ya. Ayo, semangat dong. Ayo, tadi udah video kita. Ayo, semangat. Nah, dia mau pilih judulnya apa? Harmoni. Kenapa kamu pilih karya itu? Kalau ada yang paham bisa tanya ke depan ya. Ya, sambil diskusikan dulu sih. Ayo diskusikan dulu konsepnya, ambil dulu konsepnya. Ya, isi konsepnya. Kalau misalnya sudah selesai, kalian langsung share di grup WA Seni Budaya ya. Oke. Nanti saya urutin yang paling cepat selesai duluan.
Setelah kalian selesai, kita akan kembali dari hasil analisis yang sudah kalian kerjakan. Oke, ayo 2 menit lagi ya. Kirim boleh juga dong ya. Jadi foto lalu kalian kirim dulu. Renal sudah Renal? Sudah. Oke, sudah semua? Ya, sudah. Oke, saya coba dulu di YouTube ya. Ya, Bu. Oke, waktunya habis, time out. Yang sudah kalian share di grup akan saya tampilkan. Ya, berdasarkan siapa yang paling selesai pertama. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang masuk yaitu Nazwa. Oke, Nazwa silakan dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang analisis karya seni lukis berdasarkan aliran lukis. Judul karya lukis yang saya pilih berjudul The Persistence of Memory. Lalu seniman dari karya lukis ini yaitu Salvador Dali. Aliran dari karya lukis ini yaitu aliran surrealisme. Kenapa aliran surrealisme? Karena menggabungkan antara dunia nyata dan mimpi. Karena kan pada nyatanya jam dinding itu kan nggak ada nyala kan. Nah, untuk konsep ini atau makna yang ada pada lukisan ini yakni karya surrealisme yang terkenal memperkenalkan citra game saku yang meleleh dengan lembut. Ini melambangkan teori dari tentang kelembutan dan kekerasan yang merupakan pusat pemikirannya pada saat itu. Seperti yang dituliskan oleh Deleuze, yang warna lembut adalah simbol tidak sadar dari yang kita suap dan waktu. Mediasi surrealis tentang munculnya gagasan, kita tentang tantangan kosmik yang tetap. Interpretasi ini menunjukkan bahwa Dali menggabungkan pemahaman tentang dunia yang diperkenalkan oleh teori relativitas khusus Albert Einstein. Ditanyakan oleh Ilya, ini kenyataannya. Dali menjawab bahwa jam tangan lunak tidak terinspirasi oleh teori relativitas, tetapi oleh persepsi surrealis yang menilai di bawah sinar matahari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menjelaskan lukisan mengenai lukisan Salvador Dali ya, yaitu alirannya apa tadi? Surrealisme. Apa surrealisme? Mimpi. Good. Yang kedua, siapa yang maju? Siapa? Reza. Oke. Reza, silakan maju Reza. Ada yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lukisan yang saya identifikasi adalah berjudul The Son of Man. Senimannya bernama René Magritte. Alirannya surrealisme. Berkonsep terdiri dari seorang pria dalam mantel dan topi berdiri di depan tembok rendah.
Di luarnya adalah laut dan langit berawan. Wajah pria itu sebagian besar tertutup oleh hijau yang melayang. Namun mata pria itu terlihat mengintip dari tepi kapal. Ciri halus lainnya adalah lengan si pria itu tampak menekuk ke belakang di situ. Setidaknya itu menyembunyikan sebagian wajah dengan baik. Jadi Anda memiliki wajah yang tampak atau menyembunyikan yang terlihat tetapi tersembunyi. Wajah orang tersebut. Itu adalah sesuatu yang terjadi terus-menerus. Segala sesuatu yang kita lihat menyembunyikan hal lain. Kita selalu ingin melihat apa yang tersembunyi dari apa yang kita lihat. Ada minat pada apa yang tersembunyi dan yang tidak terlihat oleh kita. Ketertarikan ini bisa berupa perasaan yang cukup intens, semacam konflik bisa dikatakan antara yang terlihat yang tersembunyi dengan yang terlihat yang ada. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menarik ya, yang Reza pilih itu lukisan dari Rothmar Brand, ya, di mana lukisan ini mengkonsepkan tentang seseorang yang intinya itu dia tidak ingin menampilkan atau menunjukkan wajah kesedihannya. Ya, jadi setiap lukisan itu seperti ini. Kalau kita nggak tahu konsepnya, kita nggak cari pengertiannya dan analisisnya, kita nggak akan tahu lukisan itu bahas tentang apa. Oke, next, selanjutnya yang ketiga presentasi, siapa lupannya? Siapa? Kumala. Oke, silakan Kumala. Oke, ini lukisan Kumala pilih. Wah, lucu ya, flower. Silakan Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan lembar kerja analisis lukisan atau karya yang telah saya pilih. Judul karya yang telah saya pilih yaitu Page, Flower, and Seed Result of Heaven and Queen of Stars yang dilukis oleh seorang seniman yang bernama Marian dengan aliran yaitu naturalisme. Ide dan atau makna yang ada di dalam lukisan ini itu lukisan aliran natural yang menggambarkan tentang tumbuh-tumbuhan. Lukisan yang ini dilukis di atas kertas dan lukisan ini merupakan koleksi Maria North yang menampilkan Gossypium, Perennium, Spirifolium, Kainina. Oke. Terima kasih, itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alirannya apa? Naturalisme. Karena ada pemandangan alam atau penampilan tanaman-tanaman. Ya. Oke, urutan selanjutnya siapa? Rizal. Mana Rizal? Oke, Rizal. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berjudul tentang lukisan kawah dan gunung. Nama senimannya Abdullah Suryo Subroto, alirannya naturalisme. Tidak atau makna yang ada pada lukisan. Pada lukisan gunung, apa yang dipahami Abdullah tidak sekedar keindahan, tapi juga potensi malapetaka. Bagaimana yang dipahami orang Jawa, gunung bisa memunculkan hal-hal yang misterius seperti makhluk halus. Abdullah jarang memasukkan unsur hidup manusia di dalam lukisan, tapi pemahaman masyarakat India Belanda bisa tertera pada lukisan ini. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, setelah Rizal siapa yang maju? Oke, Aisyah silakan. Nah, ini lukisan yang Aisyah pilih. Wah, menarik ya warnanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan analisis lukisan yang telah saya kerjakan. Saya mengambil lukisan yang berjudul Karnaval M. Madureira yang dilukis oleh seniman bernama Tarsila Doamaral. Aliran lukisan ini naifisme. Kenapa naifisme? Karena di sini warna-warna yang dipakainya adalah warna yang sangat simetrik, seperti warna-warna yang kekanak-kanakan yang disukai oleh anak-anak. Lalu konsepnya itu menggambarkan
menggambarkan tentang suasana kota Belanda yang sedang melakukan karnaval. Terlihat dari aktivitas figur yang ada pada gambar tersebut, lukisan ini juga menampilkan warna-warna yang cerah, serta bentuk geometris namun tidak dominan. Lukisan ini juga tidak detail dalam pembuatan objeknya, seperti pada objek manusia yang tidak ada mata, hidung, dan lainnya. Sekian analisis dari kami, analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa ini? Kata di warna-warnanya ya. Next, urutan selanjutnya siapa yang maju? Oke, Rehan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaswandi. Saya akan mempresentasikan inspirasi dari karya lukisan saya sendiri. Judulnya adalah Banteng Ukraina 3 tahun berjalan oleh hutan dan mengumpulkan kekuatan. Senimannya adalah Maria Primasenko. Aliran yang digunakan adalah naifisme karena memiliki warna yang cerah. Konsepnya adalah menggambarkan tentang simbol dari bentuk babi hutan selama 3 tahun menelusuri hutan untuk mencari jati diri dan kekuatan yang ada pada dirinya. Lukisan ini juga menghilangkan persepsi tentang babi hutan yang dikenal garang, serem, berbahaya. Bahwa tidak semua hewan mempunyai sifat yang pemarah, bergantung dari situasi yang ada di sekitar. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Non wal turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsepnya sangat bagus ya dari oleh rekan. Oke, urutan selanjutnya siapa yang maju? Alia. Siapa? Alia. Silakan Alia. Wah, Alia hari ini aktif banget ya. Aktif setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan analisis seni lukis yang saya tulis. Yaitu karya lukis dari seniman Farnsmart dengan judul karya lukis yaitu Blue House White. Nah, konsep yang ada pada karya lukis ini adalah warna biru yang berdiri dalam teori warna Mars dan kelompok Blau Reiter untuk prinsip spiritual. Lukisan-lukisan itu awalnya tidak dipahami dan ditertawakan atau bahkan diobati. Itu adalah bagian dari koleksi pribadi Bernhard Kogler yang mendukung Farnsmart secara finansial dan menerima lukisan dari pelukis sebagai imbalannya. Sekian presentasi dari analisis seni lukis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang selanjutnya? Rohim. Oke, good. Rohim, silakan maju. Iya, sini dong. Harus semangat, Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis yang diberikan oleh guru. Judul karya lukisan saya pilih adalah Harmony in Red. Nama senimannya Henry Matisse. Oke, ya. Konsepnya ide makna yang ada pada lukisan ini, sebuah ruangan yang dihias dengan vas, buah-buahan dan bunga. Namun untuk yang tidak lukis pada tahun 1998, dasar pemikiran saya tidak berubah, tetapi pemikiran itu sendiri telah berkembang dan secara ekspresi saya telah mengikuti. Terus kain merah seperti yang mewah dan tumbuhan malam juga yang lebih tampaknya tenggelam dari dinding, mengambil alih permukaan meja dan menyatukannya menjadi satu kesatuan dengan ruang 3 dimensi ruangan dan dengan mahir mengenaskan informasi. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Rohim, saya ada sedikit revisi buat kamu.
Nanti di bagian konsep kamu harus coba menganalisis mulai dari unsur-unsurnya, ya. Oke Rohim? Nanti minggu depan kalau kamu baru kumpulkan lagi LKPD-nya dan diberikan ke saya. Oke? Oke. Next selanjutnya aku. Oke, silakan Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Nurisa ingin mempresentasikan tentang analisis karya seni lukis berdasarkan aliran lukis. Saya mengambil lukisan ini dengan judul Minimal ya, yang lain minimal. Oke, silakan. Saya mengambil lukisan ini yang berjudul Girl Before Hero. Ini dilukis oleh seniman Pablo Picasso. Aliran ini aliran kubisme karena ada gambar geometris itu ada yang kotak-kotak segitiga. Terus konsepnya itu gambar seorang wanita yang melihat bayangan di cermin yang mengungkapkan versi dirinya yang lebih gelap. Wajah wanita itu telah dibagi menjadi dua bagian, salah satunya disajikan dalam warna ungu muda yang tenang, sementara yang lain dicat kasar dengan cat kuning cerah. Refleksi menawarkan representasi lain dari subjek, di mana dia tampak lebih tua dan wajahnya cekung, mungkin sebagai gambar kematiannya. Terima kasih, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang yang sangat dalam ya. Next, selanjutnya. Oke, Faiz. Lukisan apa nih yang Faiz pilih? Kita lihat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faiz Ahmad dan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil analisis seni lukis saya yang berjudul Death of a Man Going Ikut. Senimannya yang bernama Paul Klee. Alirannya adalah kubisme. Kubisme itu gambar itu bergeometris seperti ada segitiga, seperti di gambar. Oke, konsepnya adalah adaptasi Klee dari manusia membagi wajah tua menjadi bersegi panjang, oranye, merah, kuning, dan putih. Kotak geometris pada dalam lingkaran menyerupai topeng atau menambah atau tambalan Harley Quinn. Oleh karena itu, judulnya merujuk pada artis seniman Senecio. Segitiga dan garis lengkung di atas mata kiri dan kanan masing-masing memberikan ilusi alis terangkat. Penggunaan garis, bentuk, ambigu, dan ruang lukisan semua menunjukkan prinsip-prinsip seni Klee, di mana elemen grafis sederhana digerakkan oleh energi dari pikiran seniman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk yang lainnya yang belum masuk, ya silakan kalian bikin video presentasi lalu kalian kirim ke grup SDK. Paham? Paham. Kita kasih buka lagi buat teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, kita lihat yang pertama. Apa yang dimaksud dengan aliran surrealisme? Yaitu aliran yang menggabungkan antara alam nyata dengan alam mimpi. Yang kedua, apa bedanya aliran naturalisme dengan kubisme? Ayo. Kalau naturalisme berarti kubisme geometris. Selanjutnya, ciri khas dari lukisan naivisme. Ya, lebih nyentrik dan gambarnya kartun. Oke, berarti alhamdulillah pemahaman untuk hari ini kalian semua sudah paham ya? Oke, silakan dibaca kesimpulannya oleh Renal. Kesimpulan, dapat dikonstruksi adanya aliran lukis, yaitu yang pertama fungsi primer sarana bagi pelukis untuk mengungkapkan perasaan pribadinya. Fungsi ini berkaitan dengan rasa ketertarikan ketika melihat lukisan tersebut. Yang kedua,
kedua, fungsi sekunder. Seni lukis dapat dijadikan sarana komunikasi atau memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, fungsi fisik, seni lukis memiliki nilai estetika tersendiri. Oke, itu tadi kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, next. Oke, saya mau minta survei dari kalian. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini dari kolom A sampai D, yang mana yang kalian pilih untuk Bu Yuli? Sama? Penjelasannya sama? Asik. Terus apa lagi? Oke, dapat 2 kita. Oke. Nanti untuk yang berikutnya saya akan coba seperti itu lagi ya. Terima kasih semuanya. Next. Oke, saya ingin beritahu untuk pelajaran selanjutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membuat sebuah praktek lukis. Siapa yang pengen banget untuk melukis? Semoga ini bakal jadi bibit-bibit seniman muda ya. Jadi kita akan membuat sebuah karya. Jadi di depan Yuli akan mendemonstrasi dengan kalian ya bagaimana cara teknik melukis, lalu bagaimana cara melukis dengan detail, lalu bagian-bagian apa saja yang harus dan dimulai dalam melukis. Oke, next. Oke, sampai sini materi untuk hari ini. Ada yang tanyakan lagi? Sudah jelas? Oke, Rohim duduk dulu, Rohim. Sabar, ini lagi baru 10 menit lagi ya. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Saya Reza. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Mari salam. Sampai bertemu minggu depan ya. Tapi dan Tiffany, Pak. Saya balik ke ruang guru ya. Terima kasih, Bu.